Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan seluruh keluarga yang berbahagia, kembali kita bertemu dalam ibadah pada hari ini 13 September 2020. Tema ibadah pada hari ini menjadi komunitas yang mengampuni. Oleh karena itu bersama-sama mari kita memulai dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 58 bait 1 dan bait yang kedua. Maha kasih yang ilahi. Ibadah keluarga ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Para kekasih Tuhan, marilah ibadah kita lanjutkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan penyertaan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Setiap orang-orang percaya yang senantiasa menyadari dosanya yang begitu besar diampuni oleh Tuhan, jika mau mengampuni kesalahan sesamanya, maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang sampai Maranatha. Amin. Saudara, dari banyak berita yang kita dapatkan, ada satu yang kita nantikan, yaitu pengampunan yang datang dari Tuhan. Dan itulah kabar yang paling indah, kabar yang paling mulia yang dinantikan oleh setiap umat manusia. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 383 bait 1 dan bait yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya.
kasih Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami surgawi, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang selama sepekan ini boleh kami rasakan. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau memberkati kami, Engkau memberkati kehidupan keluarga kami, bahkan Engkau memberkati jemaat kami. Hingga saat ini Tuhan boleh pertemukan kami lagi dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anggota keluarga jemaat yang kami cintai, yang saat ini tidak ada di sisi kami. Kami serahkan mereka semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan mereka seperti yang kami rasakan bersama-sama. Tuhan di surga, kami juga hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti, memahami, bahkan menjalani setiap firman yang Engkau perdengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang hendak Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu pun Tuhan urapi dengan kuasa kasih-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulutnya sungguh firman Tuhan yang boleh senantiasa memberkati kehidupan kami semua. Dosa dan kesalahan kami Tuhan ampunkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama kami berdoa. Amin. Para kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang pada hari Minggu ini diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan dan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutang.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangmu itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan
menyimpannya di dalam hati, dan yang senantiasa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan segenap keluarga yang berbahagia, sekali lagi tema ibadah pada hari Minggu 13 September ini adalah menjadi komunitas yang mengampuni. Para kekasih Tuhan, setiap kelompok, setiap komunitas pasti mempunyai ciri dan tradisi yang khusus, yaitu apa yang biasa dilakukan bersama-sama dari seluruh anggota kelompok itu atau komunitas itu. Satu misal, saudara, komunitas para petani. Mereka mempunyai tradisi menanam bersama-sama. Siapa telat, nanti ketika ada hama, dia yang akan rugi sendirian. Tidak rugi sedikit, tetapi bisa rugi sendirian. Diawali dengan ritual-ritual. Bagaimana agar tanaman mereka ini bisa aman, bebas terserang dari berbagai hama. Ada ritual setelah panenan dan lain sebagainya. Yang tradisi itu ada. Ciri kehidupan mereka adalah suka bergotong royong dan lain sebagainya. Nah, ketika satu komunitas, tradisi dan ciri itu tidak ada lagi, maka komunitas itu sudah tidak ada lagi bedanya dengan kelompok yang lainnya. Atau ketika salah satu anggota dari komunitas itu tidak memperjuangkan untuk sama dengan komunitasnya, maka kemungkinan besar ia pun sudah tidak dianggap lagi sebagai kelompok anggota dari komunitas itu. Saudara, demikian pula dalam kehidupan bersama, dalam komunitas orang-orang percaya, ada satu tradisi, ada satu ciri yang harus kita pertahankan, bahkan harus kita perjuangkan. Saya katakan harus kita perjuangkan karena memang untuk mempertahankan ciri komunitas orang-orang percaya ini tidaklah mudah. Butuh sebuah pengorbanan, butuh sebuah keberanian. Batasan orang percaya untuk berbuat baik itu tidak ada angkanya, tetapi kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan masih buka kesempatan kita untuk berbuat baik, jangan berbuat jahat. Jangan menghitung seberapa banyak kebaikan kita, tapi teruskan kebaikan kita sampai Tuhan tidak lagi beri kita kesempatan untuk berbuat baik, yaitu ketika Tuhan sudah memanggil kita kembali ke hadapannya. Kebaikan yang tidak pernah ada batasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus bersikap seperti itu? Karena masuk ke perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan. Pada dasarnya kita ini adalah orang yang sangat berdosa. Dosa itu digambarkan sebagai sebuah utang. Utang yang sangat besar. Utang yang tidak mungkin kita bayar. Saudara, bangsa Yahudi pada saat itu belum begitu mengenal hitung-hitungan dalam jumlah yang besar, juta, triliun dan sebagainya. Sesuatu yang hitungan yang sangat besar, kekayaan yang sangat besar, itu dibatasi dengan talenta. Jadi talenta itu sesuatu yang jumlahnya sangat besar. Ketika orang berhutang 1 talenta, artinya ia berhutang besar. Tapi bagaimana ketika orang itu berhutang 10.000 talenta? Yesus hanya menggambarkan bahwa hutang
hutang kita kepada Tuhan ini jumlahnya tidak bisa kita hitung, karena sangat besarnya. Atau hutang kita, dosa kita kepada Tuhan ini super besar, jumlah yang sangat besar. Karena seorang gubernur, bahkan Herodes pun kemungkinan penghasilannya tidak sebesar ini, 10.000 talenta. Menggambarkan betapa banyaknya hutang yang ada, dosa yang sudah dan terus kita lakukan, itu tidak pernah ada ukurannya. Sehingga ketika ia menghadap raja, menghadap Tuhan, anakmu harus kamu jual, istrimu harus kamu jual, hartamu harus aku sita, bahkan engkau sendiri harus aku tahan, itu tidak ada apa-apa, tidak sebanding dengan harga hutangnya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita pakai untuk membalas hutang kita. Namun karena ia memohon kepada Tuhannya untuk diberikan sebuah pengampunan, Tuhan yang begitu mengasihinya memberikan dia pengampunan. Tidak diperhitungkan lagi hutangnya yang besar itu. Jadi bebaskan saudara. Luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang terjadi? Setelah orang itu dikeluarkan, keluar dari istana tuannya, dalam perjalanan dia bertemu dengan temannya, sahabatnya, bukan bawahannya, yang juga berhutang dengan dia, dan jumlahnya itu tidak seberapa. Orang itu langsung memintanya untuk melunasi. Ketika temannya itu tidak mampu, ya pegal jubahnya sehingga orang itu hampir tercekik dan sulit bernapas. Engkau harus membayar hutang. Sangat keras ini, pegang jubahnya, ditarik, sehingga dalam kitab dikatakan hampir tercekik. Ketika orang itu tetap tidak mampu, maka orang itu kemudian diserahkan untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, mungkin kita geleng-geleng kepala, masa sih ada orang seburuk itu? Hutang yang begitu besar diampunkan, hutang yang kecil dia perhitungkan. Kejam sekali orang itu. Tanpa sadar kemungkinan kita juga lupa bahwa sebenarnya contoh itu adalah contoh untuk kita semua. Sehingga ketika ada orang melihat peristiwa itu, pasti tidak menerima. Saya dan panjenengan juga tidak menerima. Si orang ada yang melihat kemudian melaporkan kepada Tuhan, kepada rajanya, sehingga murkalah rajanya itu. Utang begitu besar aku ampuni, utang yang tidak seberapa dia tidak mengampuni saudara. Raja itu hanya mengendaki apa yang aku lakukan, lakukanlah kepada sesamamu. Apa yang aku katakan, katakanlah itu kepada sesamamu. Meskipun raja itu harus mengorbankan sesuatu yang besar, tetapi ketika itu tidak dilakukan, maka wajar ketika sang raja itu kemudian murka. Dipanggilnya orang itu, diperhadapkan kepada algojo yang memang sangat berhak untuk mengadilinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran ini begitu luar biasa. Pengajaran ini mengingatkan kita semua bahwa dasar kehidupan kita adalah apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mengampuni semua kesalahan sesama, karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ketika ciri khas komunitas orang percaya itu tidak ada lagi, saudara, maka apa bedanya?
komunitas kehidupan orang percaya dengan komunitas yang ada di sekitarnya. Apakah masih pantas kita disebut sebagai komunitas orang-orang percaya ketika tradisi dan ciri yang ada itu sudah tidak ada lagi? Utang dosa kita yang begitu besar Tuhan hapuskan. Oleh karena itu, mari kita berusaha juga untuk tidak terus memperhitungkan, bahkan keinginan untuk membalas dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita. Hanya dengan cara itulah kita boleh membangun komunitas orang percaya yang lebih baik lagi, dengan kualitas yang semakin meningkat, munculnya damai dan sejahtera di dalam kehidupan kita bersama. Butuh sebuah pengorbanan, niat dan perjuangan untuk menciptakan satu komunitas yang tentram, yang damai, yang penuh kasih, dengan senantiasa mengampuni. Tidak ada orang yang tidak bisa melakukan. Meskipun susah, tetapi bisa kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh berupaya untuk senantiasa memperbarui kehidupan bersama. Tuhan pasti memberkati. Amin. Bersama-sama mari kita bersatu dulu sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, merasa paling benar, merasa paling kuat, sehingga tidak mempedulikan yang lainnya. Itu yang menjadikan begitu berat kehidupan bersama kita. Mari kita peringat kehidupan bersama. Kita warnai dengan cinta kasih dalam kehidupan bersama. Kita mengumpulkan persembahan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Teriring itu pujian nomor 467. Bait 1 dan bait yang ketiga, Tuhanku, bila hati kawanku terluka. Para kekasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh Tuhan perdengarkan, bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tetapi untuk kepentingan diri kami semua, untuk ketentraman, kebersamaan, dan kerukunan. Berkati apa yang telah kami terima, sehingga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami, dengan aktivitas mereka masing-masing, dengan situasi kondisi mereka masing-masing, dengan tempat tinggal mereka masing-masing pula. Namun demikian kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasakan ketidaktentraman di dalam hatinya karena terus memelihara kesalahan sesamanya, bahkan menyimpan dendam di dalam hatinya. Mereka yang memelihara penyakit di dalam hatinya,
Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati mereka. Tolong Tuhan, berikan ketentraman di dalam hidupnya, berikan kedamaian di dalam hidupnya, dengan belajar untuk mengampuni sesamanya. Saudara-saudara kami yang merasakan sakit di dalam tubuhnya, ataupun karena usianya yang sudah tua, Tuhan berkati mereka dengan kesabaran dan kekuatan, sehingga di tengah penderitaannya saudara kami masih terus berharap dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara-saudara kami yang berkekurangan, Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati. Jika pada saat ini mereka masih sibuk dengan pekerjaannya, berkati apa yang dilakukan, sehingga boleh mencukupkan kebutuhan hidupnya. Saudara-saudara kami yang kehilangan semangat untuk mengikuti Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau boleh ingatkan dan pakai kami semua untuk kami boleh memberikan semangat, menemaninya di saat mereka membutuhkan hadirnya seorang teman. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga-keluarga kami. Berkati kehidupan kami dengan ketentraman, kedamaian. Bahkan berkati keluarga kami dengan kecukupan. Sebagai orang tua, Tuhan, Engkau berkati kami sehingga kami mampu memberikan yang terbaik untuk kehidupan dan masa depan anak-anak kami. Mereka anak-anak kami yang kami kasihi. Juga kami mohonkan berkat dari Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, ketekunan bagi yang sudah belajar, kerajinan bagi yang sudah bekerja, kesabaran bagi yang sudah saatnya hidup berkeluarga. Kami yakin, kami percaya Engkau sangat mengasihi mereka, Engkau sangat memperhatikan mereka, karena kami pun menyerahkan mereka di dalam kasih Tuhan. Keluarga-keluarga muda juga Tuhan berkati. Berikan mereka ketentraman, berikan mereka kedamaian. Bahkan Tuhan senantiasa jagai kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau sendiri yang boleh memberikan. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati dengan cinta kasih yang sejati, dengan suka saling mengampuni. Dengan demikian akan ada kerukunan, kebersamaan yang memampukan kami untuk melakukan dan menjawab tugas panggilan kami sebagai gereja yang hidup di dunia ini. Mengabarkan kabar keselamatan dan memelihara orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan, serta mendatangkan salam sejahtera bagi kehidupan dunia. Berkati para majelis gereja, pembantu-pembantu badan yang ada, juga rencana program gereja, kebutuhan gereja, juga kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, kota Semarang yang kami tempati ini. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati pemimpin-pemimpin kami, yang Tuhan berikan kesempatan untuk menciptakan keadilan dan kedamaian untuk kehidupan bersama kami. Kami berdoa untuk situasi dan kondisi yang saat ini tengah dunia alami dengan merebaknya virus COVID-19. Tuhan, kami terus akan hidup sesuai dengan tatanan dan aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Namun kami juga terus akan memohon Tuhan, Engkau boleh segera hentikan musibah yang sudah sekian waktu kami harus alami. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama seperti doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita memperbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita perbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lanjutkan kehidupan kita bersama dengan senantiasa kita mati dengan kasih dan pengampunan, seperti Allah yang mengasihi dan mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Kita akhiri dengan itu Jemaat 434 bait 1 dan bait yang kedua. Allah adalah sumber kasih.